baik semuanya, kita bertemu kembali melanjutkan proyek yang kita buat minggu lalu, ya. Jadi sebelum masih sudah mulai membawa dan sudah duduk berkelompok seperti Bapak sampaikan kemarin, silakan langsung duduk sisi kelompoknya dan lebih cepat kita ya. Oke, saya ingin melihat semangatnya lagi. Saya sapa sekali lagi walaupun dari tadi sudah menyapa Bapak. Selamat pagi dan apa kabarnya hari ini? Pagi. Sudah luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, minggu lalu sudah dipresentasikan bagaimana rancangan proyeknya. Bapak harap kalian juga bisa ya menampilkan yang terbaik dari kegiatan. Hari ini ada yang tidak datang? Ada yang tidak datang? Ada satu orang yang tidak datang ya? Oke, satu orang yang tidak hadir. Oke, hanya satu orang yang hadir ya. Satu orang yang hadir ya, hanya satu orang yang tidak hadir hari ini. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita memahami tentang konversi energi, ya, mengatur konversi dan bisa merancang sebuah proyek tentang konversi energi. Apakah sudah semua membawa alatnya? Sudah. Kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah bawa nak? Kelompok 3? Kelompok 4 mana? Sudah bawa? Dan sudah mulai dikerjakan ya, walaupun belum selesai. Oke, kelompok 5? Sudah Pak. Oke, sudah mulai dibawa, sudah saya lihat kerjakan sedikit-sedikit. Oke, sekarang ya, sebelum kita review dulu, ya saya ingin ingat konsep minggu lalu. Masih ingat nggak materinya sejenak? Ya, siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Salah satu orang belum mengingatkan kembali materi kita minggu lalu. Ada yang ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Oke, coba nak Intan, silakan diri aku. Ya, tentang konversi energi. Apa itu energi kemarin? Oke, ya, disampaikan Intan tadi tentang definisi energi. Oke, ada yang lain lagi yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya. Oke, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Inilah yang kita lakukan sekarang proyek ini, ya, berubah bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalian silakan duduk sesuai kelompoknya, ya. Hari ini saya berikan waktu kepada kalian menyelesaikan kembali proyeknya. Saya beri waktu sekitar 30 menit, ya, selesaikan proyeknya sampai selesai. Setelah itu nanti, ya, semua kelompok harus mempresentasikannya di depan. Ya, kayak konversi energi apa di situ dan dicobakan nanti. Ya, mau berhasil mau enggak, ya jadi masalah. Yang penting sejauh mana yang bisa kau kerjakan itu aja tampilkan. Paham nak? Paham. Nanti silakan bekerja dalam kelompok. Bapak akan memantau kalian sambil bapak nilai nanti. Ya, gitu juga nanti presentasinya dibagi kian. Ya, siapa yang presentasi bapak nilai, ada nilai presentasi juga nanti bapak buat selain proyeknya. Apa? Kelompok 1? Belum ya? Coba lagi dulu. Sudah apa lagi? Kenapa? Oh, untuk misalkan. Coba ambil dulu. Cok sama satu lagi sama. Apa lagi? Kenapa nggak hidup? Ini nggak hidup. Dan sebaliknya coba dikerjakan dengan semua.
Ada kendalanya lagi? Coba diselesaikan ya. Kalau kurang jelas tanyakan. Ada lagi kali ini? Bisa masuk ya? Nah, oke lah. Namanya. Oke. Nah, buat apa? Ada di situ ngomongnya sih. Ya, bisa. Iya? Itu bisa? Ada kendala? Merek? Yang penting bisa juga presentasikan nanti, ya. Lem lagi lah. Dan bukan nanti diskusi lagi. Hah? Mana? Apa? Ada yang harus ada lah. Bisa begini. Ya usah kan? Apa? Bagaimana? Jangan nanti bisa presentasikan. Nah sekarang bagus nggak? Satu berbagi tugas kalian. Satu yang ketolarnya yang cepat. Ya bagus nggak lagi? Bagus nggak lagi? Makanya apa sih? Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi. Setelah ini presentasi semua. Ya, siap gak siap? Sebagai seberapa siap itu aja dipresentasikan. Nanti kalau ada kendalanya lagi,
boleh dituntaskan berikutnya, ya. Oke, kita siap-siap presentasi dari perwakilan. Nanti yang lain boleh dijelaskan. Kembali yang lain ya. Sudah ada yang siap kan? Kelompok 5 udah? Kelompok 1? Belum? Nah, sembari nanti mudah-mudahan sudah selesai. Kelompok 5 duluan. Siapa lagi yang sudah? Kelompok 5 baru kelompok berapa? 4. Setelah kelompok 5 ke kelompok 4. Oke, silakan. Kelompok 5 maju ke depan. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin melanjutkan proyek kami yang kemarin tentang perancangan konversi energi yang kami buat. Konversi energi yang kami bikin adalah konversi energi dari energi potensial ke energi kinetik. Energi listrik adalah energi yang penting dalam kehidupan manusia. Energi listrik adalah energi yang bersumber dari muatan listrik dan dapat menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada pengantar listrik atau konduktor. Alat dan bahan yang kami gunakan pertama itu stick es krim, lem tembak, cutter atau lem memotong, tabung kecil berwarna, pipet plastik, obeng, baterai. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat bahan kerajinan. Yang kedua, potong bagian-bagian dengan Membuat proyek tersebut karena lampu hias mampu memberikan suasana yang berbeda pada ruangan dengan keindahannya. Warna cahaya, redup terangnya cahaya, dan bentuk yang dihasilkan lampu dapat memberikan nuansa ruang yang berbeda. Ruangan juga tampak cantik dengan cahaya yang terang atau remang-remang. Adalah rencana proyek yang kami buat. Yang pertama, adanya energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya, adanya energi listrik yang berubah menjadi energi kinetik ataupun yang menghasilkan tenaga gerak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Kelompok 5 sudah mempresentasikan punya mereka tadi. Energi listrik menjadi energi cahaya, ada lampu hias kamarnya, baru ada kipas angin. Mungkin biar sambil belajar serotan ini ada kipasnya juga kan? Ya, kipas angin ya. Berarti ada dua di situ berfungsi gandeng ya. Ya nak perintah fungsinya sebagai apa? Sebagai untuk kipas angin ketika belajar dia, dan kedua untuk apa? Ketika malam dia lampu tidur. Ya, lampu tidur ketika malam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Selamat pagi teman-teman, kami di sini kelompok 4 akan mempresentasikan proyek sederhana konversi energi proyek perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Dalam perencanaan proyek kami membagi tugas dalam pembuatan kincir angin yaitu sebagai berikut. Geonesia dan Hazel untuk melakukan desain tambahan, Christian dan Yosi membuat struktur kincir angin, Dimas dan Roy membuat dasar dalam fondasi kincir angin. Kelima, dinamo kecil, keenam kabel, ketujuh saklar, dan kedelapan menem. Alasan kami memilih rancangan tersebut karena terbuat dari bahan yang mudah didapat, memiliki desain atau campuran menggunakan sehingga tanpa sulit. Agar tidak lepas. Ujung dinamo yang menonjol untuk memasang baling-baling kipas. Tiang kipas bagian bawah dilekatkan ke papan kipas dengan posisi vertikal dengan lem tembak. Kedua baterai dilem dan diletakkan di tatakan yang dekat dengan tiang, kemudian kabel dinamo yang keluar dihubungkan ke baterai. Hasil dari proyek pembuatan kincir angin kami menggunakan bahan dasar seperti es krim, menggunakan saklar, baterai, kabel, dan kardus untuk menjadi penopang pada kincir angin. Kami juga menambahkan bangunan dari es krim untuk menambah nilai bangunan dan menambah nilai keindahan pada kincir angin. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang ingin bertanya? Ya, ini fungsinya nanti ada apa? Kalau menurut yang biasa belajar dulu.
sebagai dasar. Oke, sebaiknya ketika kalian membuat sebuah proyek itu ada fungsinya juga, boleh sebagai dasar tapi berfungsi juga. Misalkan di atas meja sebagai dasar itu bisa membantu sebagai kipas juga memakai itu ketika kepanasan contoh. Ya kan? Ini kan kebetulan arus listrik ke depan boleh merancang kipas dari arus AC buat sendiri misalkan. Itu tinggal mengganti, itu kan dinamo DC, tinggal ganti nanti jadi dinamo AC gitu. Tapi harus hati-hati di pembuatan biar arusnya nanti tidak terlalu lagi kan arus AC lebih berbahaya kan itu saja. Kalau DC kalau tergantung arusnya kan karena arusnya yang mengalir kecil, ya jadi tidak terlalu berbahaya untuk dan tegangannya juga kecil. Kalau tegangan PLN kan 220 volt gitu. Ya, oke. Ulangan untuk kelompok 4. Yang akan kami buat merupakan proyek tentang perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Pertama, tutup botol, solder, lensetan, lem tembak, sidik kecil, kawat, tang propan yang sudah habis, botol aqua, pipet dan sumpit. Contohnya, 1. Ambil tutup botol yang berukuran besar, lalu ditempelkan tutup botol kecil, ditempel ke pinggir tutup botol besar. 2. Setelah terlem semua, panaskan solder, tusuk bagian tengah botol besar, lalu masukkan sumpit dan dilem dengan lem tembak. 3. Ambil lagi tutup botol yang berbeda, lemkan di bagian lubang sidi depan belakang. 4. Lalu lubangi bagian tengahnya, sumpit dan bagian ujung sumpit yang juga dilem dengan sidi yang dibuat tadi. 8. Bengkokkan kawat sedikit lalu dilem ke bolongan sumpit tadi dengan lem setan. Lakukan 4 kali. 9. Di bawah sumpit tempelkan tutup botol yang sudah dilem ke sumpit. Botol tadi di samping botol, lakukanlah 2 kali. Ambil botol yang sudah dipotong setengah berserta tutupnya, lalu bolongkan tutup botol dengan solder dan masukkan pulpen yang tidak dipakai. Terdapat gambar rancangan. Mengapa harus membuat rancangan demikian? Dikarenakan dengan adanya rancangan tersebut kita dapat mengetahui cara pembuatan sesuatu yang akan kita buat, sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih bagus dan maksimal. Dengan adanya proyek ini juga dapat membuat kita menjadi anak yang lebih kreatif dan dia dalam melaksanakan sesuatu dan dapat menambah ilmu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang pertama diisi air di dalam botol aqua, lalu airnya jatuh mengenai tutup botol lalu berputar. Oke, sudah? Sampai kalau demikian buat. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Sekian terima kasih. Kalian menggunakan energi potensial apa? Kami menggunakan energi potensial air. Air itu jika terjatuh mengenai tutup botol, maka tutup botolnya akan terbebani dan bergerak ke depannya. Tadi mereka mengisi air, ada ketinggiannya. Ya, karena tinggi dia, ini akan memutar turbin yang mereka buat di bawah ini. Kan semacam turbin mereka buat ini kan. Nah, air ini akan mendorong turbin ini berputar, kan jadi bergerak air ini. Kira-kira seperti itu. Ya, walaupun ini memang perlu penyempurnaan. Saya lihat masih belum sempurna, ya. Perlu dibagusin lagi nanti untuk kelompok 5. Ini harus pas ya, ini udah pas ya. Nanti kalau dikatakan kuncinya ini di mana paling utama? Kuncinya ini di asnya ini, as rodanya. Harus bisa bebas di bergerak asnya ini, ya. Karena yang nanti yang mendorong ini roda belakang, ya seperti motor. Jadi sini terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik, betul, energi potensial. Ya, di mana energi potensial itu menghasilkan gaya, benar ada gaya di sini. Tapi kita membahas konversi energi, jadi energinya pas. Energi semakin tinggi ini, semakin keras ini kan. Ya semakin tinggi, karena semakin tinggi energi potensialnya semakin besar. Jelas, paham? Jadi keterangan untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 1? Ayo kelompok 2 maju. Kecil, baterai sebanyak 2 biji, solder, lem tembak, lem Korea, saklar, kabel dan es krim. Alasan pemilihan rancangan ini karena rancangan ini memiliki bentuk yang menarik dan mudah dibuat. Sedangkan tata cara alas, penanggung jawabnya adalah Indo Danawan, kincir Amel, dinding Morris, instalasi listrik Andi. Sudah direkatkan dibentuk menjadi baling-baling dengan posisi berlawanan. Untuk membuat tatakan kipas, di ekstrim direkatkan dengan lem Korea. Kabel dinamo dimasukkan ke dalam tiang kipas yang dibuat. Udara dan juga mengatur suhu dengan ruangan. Kipas ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Solder, lem tembak, saklar, dinamo kecil, CS krim, lem Korea, dan baterai alkalin 2 volt. Ini adalah gambar alat bahan yang kami butuhkan.
Jadi inilah hasil dari proyek kami, di mana kami menggunakan alat dan bahan seperti stick, terus penyangganya ini dari kardus, alasnya dari stick, dan kami buat hiasan atau sebagai penambah nilai estetika, dan ini menggunakan saklar sebagai penghubung antara kabel dengan baterai. Sekian presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan dari kalian? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu tadi dari uji coba. Mau tanya tadi? Oke, coba uji coba dulu. Oke, kita lihat. Oke, berfungsi. Ini saya mau tanya dulu. Sebenarnya, ini fungsinya apa? Nanti di sini. Hah? Oh, hanya untuk estetik. Ini dibuat di meja belajar aja gitu. Jadi belajar estetik itu aja. Oke, berarti ini sama dengan kelompok 2 tadi. Membuat kipas ya, berarti 1, 2, dan 3. Kita jalan dulu nah. Oke, sebentar dulu. Kita sudah mempresentasikan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu adalah transformasi energi dari energi apa tadi? Energi listrik menjadi energi kinetik ya, energi listrik menjadi energi kinetik. Sedangkan kelompok 3 ya, kelompok 3 energi potensial menjadi energi kinetik, dan kelompok 5 energi listrik menjadi apa? Cahaya dan energi kinetik ya, itu dia. Jadi saya masukkan buat saya tadi maunya ada fungsinya gitu ya, jangan asal hanya buat estetik aja, malah nanti biar lebih cantik dilihat. Anggaplah itu nanti kamu buat di meja belajarmu contohnya ya kan, makin menarik makinnya kita melihatnya dan ada fungsinya. Kalau waktu pembahasan tadi gitu, mungkin kita kalau kita belajar tadi sistem balik-baliknya, kenapa? Misalkan pasti ada perbedaan kan, kalau pasangan kipas seperti itu dengan kipas seperti ini, bisa kamu lihat beda anginnya nantinya. Misalkan kenapa kipas ini harus balik-baliknya seperti itu ya, kalau kan lebih jauh belajar itu di kelas 2 tentang aerodinamisnya nanti ya, tentang dunia statis dan dunia dinamis. Oke, itu saja materi kita hari ini. Oke, nah berhentikan dulu, nanti masukan buatnya silakan dilengkapi lagi seperti masukan bapak, nanti boleh dirapikan lagi lebih bagus, kita lihat lagi. Tapi sebelum ke sana, dari pembelajaran 1 sampai 2, apa kesimpulan yang bisa kamu buat? Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita dari apa? Dari yang minggu lalu sampai sekarang. Silakan. Oke, hampir semua yang Kita gunakan membutuhkan energi. Energi diberikan adalah kemampuan untuk melakukan usaha itu kata tadi. Oke, dari sini ada lagi kesimpulan yang lain dari kelompok ini. Ayo. Yang bisa didapatkan energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Energi memiliki banyak jenis seperti energi kinetik, energi potensial, energi cahaya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertemuan pertama, proyek pertama dan proyek kedua, saya dapat mengetahui bahwa energi adalah tenaga atau berusaha sehari-hari untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan saya dapat mengetahui bahwa energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya. Saya juga dapat mengetahui bahwa energi listrik juga dapat berubah menjadi energi kinetik. Terima kasih buat kesimpulan hari ini. Oke, itu kesimpulan, kalian sudah bisa bawa kesimpulan. Bapak harap tetap dipelajari lebih jauh materi ajar yang Bapak berikan. Ini hanya proyeknya, karena proyek nanti materinya tidak diingat ya. Kecenderungan seperti itu. Ya, berproyek, tapi materi pelajarannya kayak gitu. Jadi kayak kita masuk nanti menghitung energinya berapa. Oke, tadi saya Bapak sudah bagikan ini itu di grupnya. Ya, silakan isi dulu lempar refleksi. Ya, udah dibuka. Ya, silakan dijawab. Ketika namamu di sana, jawab. Ada jawab pertanyaan di sana. Apa saja yang bisa, gitu. Ya, apa saja yang bisa kamu berikan masukan terkait pembelajaran kita hari ini. Ya, terkait pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan saya berikan waktu 2 menit untuk mengisi padatnya itu, isi padatnya. Berikan jawabannya. Ada 5 pertanyaan. Jadi saya bukan. Ya, ketika namamu jawab apa sih terkait pembelajaran kita tentang proses investigasi ini. Apa masukan dari kita, silakan nanti berikan. Oke, silakan dijawab. Nah, ini kalau masih belum tahu. Jadi sebelum buat kata-katanya, buat dulu namamu baru titik 2. Buat namamu dulu baru titik 2. Ya. Jadi dibuat namanya dalam visi dan presentasi tadi.
Oke, tinggal 2 menit lagi untuk mengisi lembaran fleksinya. Oke nak, tinggal 2 menit lagi, silakan isi lembaran fleksinya. Tinggal 2 menit lagi ya untuk mengisinya. Ya, masih berapa orang tuh yang mengisinya? Jadi namanya ada 5 pertanyaan, silakan dijawab bebas. Mau yang nomor 5 pun jawab dulu, mau yang 3 ya bisa. Ada yang tidak mengisinya? Oke. Ini lembaran teks, tidak usah mencontek yang kawannya lagi kan, menurut pribadi ya, menurut pribadi. Oke, ya sudah ya. Saya rasa sudah cukup dulu untuk hari ini. Kita pelajaran kita hari ini. Nanti sudah saya tadi lembaran fleksinya, isi dalam paket. Baik yang belum nanti boleh diberikan masukan lagi. Ya, oke silakan diletakkan handphonenya. Kita akhiri kita pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, Bapak harap di pertemuan berikutnya, ya kita belajar kembali. Saya ingin mengajar dipelajari di rumah. Yang kedua, terkait masukan terkait perancangan yang diberikan tadi silakan disempurnakan ya, dan bermanfaat perancangan yang kalian buat. Oke, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Kita dulu penutup dulu, penutup satu orang. Ayo, Pak, silakan sini aja. Kami telah mempelajari aplikasi energi dan dapat bermanfaat bagi diri bermasyarakat. Mohon kami telah selesai. Kami telah berdoa kami semoga mereka dapat makin sabar dalam mengajar dan mendidik kami. Hanya doa aku dengan nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Santo Yohanes Bosco. Terima kasih untuk anak-anak kami sekarang dulu. Oke, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Selamat siang. Siap.